Kenapa? Badannya panas lagi? Aku nggak bisa tidur kalau ibu nggak ada di sini. Ibu nggak akan kemana-mana, nak. Ibu ada di sini temenin kamu ya. Lihat tuh istri kamu, selalu aja bawa masalah. Mulai besok, kita fokus. Dan semua orang akan percaya sama kamu. Kita akan panen. Bagus. Sekarang kamu ngerti. Kekuatan itu bukan untuk disia-siain. Tapi ibu kenapa menangis? Gak apa-apa, ini ibu ngantuk aja jadi air matanya netes. Ibu kelihatan sedih. Enggak, nak, ibu bahagia banget karena ada kamu di sini. Sekarang kita bobo ya, ibu temenin kamu, oke? Jadi, bibi suaminya Mbak yang menyuruh suami Mbak itu untuk menipu Mbak? Iya Mbak, saya nggak pernah nyangka orang yang dari dulu merawat Mas Ayan dari kecil malah melakukan hal ini Mbak. Saya cuma nggak mau Mas Ayan menipu orang Mbak. Dengan dalih-dalih dia bisa punya kesaktian Mbak. Saya cuma nggak mau hal itu terjadi Mbak. Iya Mbak, saya bisa memahami peran kamu sebagai seorang istri. Jadi kamu berkonflik langsung dengan bibi suami. Tapi Mbak, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Saya cuma minta Mas Yayan jangan ikut saran bibinya Mbak. Tapi saya malah dimarahin balik sama Mas Yayan Mbak. Dia bilang saya nggak hormat. Tapi saya cuma takut Mas Yayan berubah Mbak. Menjadi Mas Yayan yang nggak saya kenal lagi. Mbak, tapi mohon maaf saya perlu tahu Mbak. Apa yang membuat Mbak begitu yakin bahwa suami Mbak itu menipu orang? Suami saya mulai mengaku-ngaku punya kesaktian, Mbak. Tapi anehnya, setelah terjadi, dia mati suri itu, Mbak. Apapun yang dia omongkan selalu kejadian, Mbak. Kejadian beneran, Mbak? Mau kemana kamu, Mas? Pakai baju kayak gini. Udah, gak usah banyak nanya-nanya kamu. Urus aja anak kamu di dalam. Anak kamu juga, Mas. Mas. Kalian semua, segeralah pulang. Sebentar lagi badai angin bakalan datang. Habis mati suri, ceritanya jadi peramal nih. Bener kejadian. Sakti beneran kali ini orangnya. Ayo, Mas, masuk, Mas. Mas, ayo masuk. Anginnya kencang, ini bahaya. Please, tolong masuk ke dalam. Ini nggak lucu, Mas. Laras, Mas. kamu tuh nggak bisa diem ya? Ngapain kamu ganggu Yayan, ha? Ini anginnya kencang banget, bisa bahaya. Kamu urus aja anak kamu. Jangan ganggu orang yang lagi kerja besar. Kerja besar apa, Bi? Pura-pura sakti, duduk di tengah badai. Ini bukan kerja besar, Bi. Ini namanya... Masuk kamu. Mas, Jangan ayo, Mas. bikin berantakan rencana ini. Bi. Masuk. Masuk.
diganggu. Saya cuma nggak mau suami saya tenggelam di dalam kebohongan. Ini semua musrik. Jangan bawa-bawa agama di depan saya. Kamu pikir kamu paling suci? Bi, saya nggak mau suami saya dibutakan oleh ambisi. Kalau Bi Rosa mau melanjutkan silakan, tapi tolong jangan tarik suami saya ke jurang yang sama. Kamu dengerin. Kamu diem kalau masih mau jadi istrinya Yayan. Tahan mulut kamu. Maksud Bibi apa? Kalau saya nggak setuju, saya harus ninggalin Mas Yayan. Kamu pilih sendiri. Kalau masih tetap mau hidup miskin, atau diam dan ikutin aku. Saya nggak akan diam aja, Bi, melihat suami saya terus dibohongi. Yan, kamu habis mati suri atau habis nonton film silat sih? Akan ada kecelakaan. Akan ada kecelakaan. Iya. Ada-ada aja nih orang. Sebentar lagi semua akan tunduk padamu, ya. Bang, makasih ya Bang ya. Kamu sakti banget, Yan. Sekali ngomong langsung kejadian. Saya tidak menebak. Saya cuma dapat penglihatan. Sekarang Yayan bukan orang biasa lagi. Dia sudah kembali dengan kemampuan setelah mati suri. Dia sudah dikasih anugerah dari Tuhan. Serius, Bu? Berarti Yayan udah bisa ngelihat masa depan gitu? Enggak cuma itu aja. Kalian bisa konsultasi tentang rezeki, jodoh, penyakit. Datang aja ke sini. Akan kami bantu. Sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Kalau gitu, saya kabarin warga yang lain ya. Kayaknya banyak warga yang butuh kayak beginian nih. Silahkan. Tapi jangan lupa, setelah dibantu, jangan lupa sedikit bersyukur. Baik, Bu. Siap. Ya, mari, Bu. Sebentar lagi, kita bakalan panen duit. Dan akhirnya, hidup aku segera akan berubah. Rumah saya saat ini dipakai untuk pengobatan dan untuk meramal, Mbak. Bagi saya, itu bukan rumah lagi, Mbak. Tapi rumah dosa. Saya kesal sama bibinya dan suami saya, Mbak. Mereka udah benar-benar ke jalur yang sangat sesat, Mbak. Mbak, dan kamu tidak bisa menghentikan perbuatan mereka. Saya sudah berusaha mencegahnya, Mbak. Saya sudah bilang kalau itu dosa, itu musyrik. Cuma apa, Mbak? Saya dianggap pengganggu. Bahkan, saya sampai diancam untuk pisah, Mbak. Kamu minum ini. Semoga penyakitmu cepat sembuh dan kamu sehat selamanya. Habiskan. Diminum, Mbak? Iya, habiskan. Habiskan. Bagus.
kasih ya Mbah. Kalau begitu saya pamit dulu Mbah. Masuk. Mbah, saya mau dilamarkan tentang jodoh saya, Mbah. Baik, sini tangan kamu. Sebentar lagi jodoh kamu akan datang. Benarkah itu, Mbah? Ya, Makasih ya, Mbah ya. sama-sama. Kalau gitu saya pamit ya, Mbah. Sekali lagi, makasih banyak. Wah, lihat nih Yan. Baru awal rezeki kita udah segini banyak. Kita bakal kaya Yan, kaya raya. Iya, Bi. Aku senang sekali, Bi. Dan terima kasih sekali, Bi. Karena sudah mengatur ini semua. Ini buat beli obat Fikri dan buat makan enak malam ini. Kamu jangan pelit sama diri sendiri. Karena sekarang kamu itu orang spesial. Iya, Bi. Makasih, Bi. Kamu apa-apaan sih? Simpan aja sendiri. Saya nggak mau uang hasil dari nipu orang lain, hasil ngerusak akidah. Kurang ajar kamu ya Laras. Suami kamu ini sekarang dapat anugerah. Seharusnya kamu dukung dong, bukannya malah kamu ngatur. Bi, saya nggak ridho kalau suami saya harus cari uang dengan cara yang kotor. Saya nggak mau anak saya tumbuh dengan uang dosa. Hehehe, kamu jangan sekali-sekali ngajarin aku tentang dosa ya. Kamu jangan belagak sok bener. Mas, aku cuma mau kita kembali ke jalan yang benar, Mas. Apa istimewanya hidup mewah tapi dengan cara kayak gini, Mas? Kamu tahu nggak? Mulut kamu itu yang bikin hidup kita susah. Kamu nggak pernah ikut apa kata suami. Dan kamu nyolot terus. Mas, kalau emang ini harga dari menjadi istri kamu, aku terima. Tapi aku nggak akan tinggal diam ngeliat kamu semakin jauh kayak gini. Ya. Seret dia ke belakang, biar tahu rasa perempuan ini. Ayo, belakang sini. Ayo, buruan. Rasain kamu ya. Sini. Udah cukup ya. Kamu ikut campur masalahku. Sekali lagi kamu ganggu aku usir kamu dari rumah ini. Mas, ini rumah kita. Rumah peninggalan orang tuaku, Mas. Fikri butuh ayahnya. Aku cuma mau Mas sadar kalau ini semua tuh salah. Salah kamu bilang, ha? Salah. Kalau salah itu dari pagi aku nyangkul sampai maghrib. Gak ada yang peduli. Sekarang orang datang sama aku untuk menyembah. Paham kamu? Tapi nggak gini, Mas, caranya. Ini bukan jalan yang berkah. Ini nipu. Ini maksiat, Mas. Apa kamu bilang, ha? Mulut kamu ini ya, selalu jadi perusak. Mulai sekarang, kalau kamu nggak bisa ikut jalan aku, silakan kamu keluar dari sini. Mas, aku dukung Mas. Tapi nggak gini caranya. Aku takut lihat Fikri tumbuh. Lihat bapaknya nipu orang lain demi uang. Ras, lihat Ras. Aku ini capek hidup miskin. Kamu pikir enak, ha? Makan biasa-biasa aja kayak gini, ha? Mas, walaupun kita miskin, kita pernah bahagia. Apa arti dari semua ini, Mas? Apa arti uang ini kalau kamu berubah jadi orang lain? Pokoknya kalau kamu masih aja mengganggu aku bukan hanya ngusir kamu dari rumah ini, tapi aku bakalan misahin kamu dengan Fikri. Jangan, Mas, jangan pisahin aku sama anakku. Terserah. Kamu mau ikut jalan aku atau keluar dari hidup aku.